Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Endah. Dan kali ini kita akan membahas tentang lensa cembung. Apa itu lensa cembung? Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Lensa cembung adalah lensa positif, sehingga nilai F-nya selalu positif. Fokus aktif untuk lensa cembung terletak di depan lensa. Lensa cembung itu lensa positif, di mana F-nya nilainya selalu positif. Nah, lensa cembung ini identik dengan cermin cekung. Jadi cara perhitungannya identik dengan cara perhitungan cermin cekung, ya. Nah, seperti ini adalah macam-macam lensa. Yang pertama adalah lensa biconvex atau dua-duanya cembung ganda. Yang kedua lensa plan convex. Jadi plan itu datar, convex cembung, jadi datar sama cembung. Kalau tadi kan cembung, ini datar cembung atau plan convex. Yang ketiga convex konkav, jadi cembung cekung, gitu ya. Itu adalah macam-macam lensa. Untuk perhitungannya, sebelum ke perhitungan, kita mau tahu daerah-daerah atau ruangan-ruangan pada lensa cembung atau lensa positif. Di sini lensa biasanya digambarkan hanya dengan garis, ya. Ini sumbu utama. Antara lensa sama F2 itu ruang 1. F2 sama 2F2 ruang 2. Lebih dari F2 itu ruang 3. Itu untuk benda. Jadi di ruang 1 untuk benda, ruang 2 untuk benda, ruang 3 untuk benda, ruang 4 untuk benda itu ada di belakang lensa. Nah, untuk bayangan, itu beda lagi ya teman-teman. Untuk bayangan, ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 adalah di belakang lensa. Sedangkan ruang 4 ada di depan lensa. Nah, untuk lensa, kalau bayangan terbentuk di belakang lensa, artinya ruang 1, 2, 3 itu nyata. Jadi kalau untuk lensa di belakang lensa itu nyata. Kalau untuk di depan lensa itu maya, ya. Nah, di sini kalau benda di depan sini berarti nyata. Tapi kalau bayangan yang ada di depan sini berarti dia bayangan maya. Oke, di ruang 4. Kalau untuk benda di sebelah kanan nih, S-nya di belakang lensa, berarti S-nya maya atau SI-nya maya. Sedang S-nya maya, SO-nya maya. Sedangkan untuk bayangan yang terbentuk di belakang lensa, yaitu di ruang 1, 2, 3, maka bayangannya adalah bayangan nyata. Oke. Nah, sinar istimewa atau utama pada lensa cembung. Ini nanti teman-teman pakai buat menggambar bayangan pada lensa. Ini pada lensa cembung sinar utamanya. Sinar datang sejajar sumbu utama karena lensa dibiaskan melalui fokus 1 yang belakang, ya. Yang kedua, sinar datangnya melalui fokus 2 sampai ke lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Untuk yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin, terus tidak dibiaskan tapi diteruskan, ya. Nah, di sini ada cermin, ada F2, ini P2 itu 2F2, ini F1, P1 itu 2F1, ya. Nanti teman-teman bisa pakai sinar istimewa ini untuk menggambar. Nah, ini ada contoh langkah-langkah pembentukan bayangan. Ini AB-nya ada di depan lensa, berarti AB-nya nyata. Dia ada di ruang 2. Oke. Nah, kita perhatikan cara pembentukan bayangannya. Langkah pertama kita gambar lensanya F2, P2 itu sama aja dengan 2F2. Di sini F1, 2F1 atau P1. Oke. Terus kita gambar benda AB di antara F2 dan P2. Ini benda AB dengan anak panah, ini benda. Nah, terus untuk menggambar kita menggunakan sinar utama yang pertama, yaitu apa? Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui F1. Ingat, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui F1. Di sini setiap sinar yang datang harus kena ujungnya benda. Oke. Selanjutnya kita langkah ke yang ketiga.
Langkah yang ketiga itu berarti kita gambar sinarnya. Boleh teman-teman pakai sinar utama yang pertama, boleh pakai sinar utama yang ketiga. Tadi yang pertama udah, boleh pakai sinar utama yang kedua atau yang ketiga. Di sini Bunda pakai sinar utama yang ketiga. Sinar datang, kena benda, menuju ke pusat optik. Nah, sama pusat optik tidak dibiaskan tapi diteruskan. Nah, begini. Akhirnya titik bias yang pertama sama titik bias yang kedua bercocok tanam. Nah, sehingga kita hasilkan panahnya dari mulai sumbu utama ke titik. Makanya posisinya seperti ini. Oke. Nah, di sini bilang benda AB di depan lensa, benda nyata. Benda ada di ruang 2, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Benda ada di ruang 2. Sedangkan bayangan yang terbentuk ada di belakang lensa, bayangan di ruang 3. Jadi kalau untuk lensa, untuk bayangan ruang 1 tuh 0F1, ruang 2 F1 P1, ruang 3 dan seterusnya. Sedangkan di sini didapat lebih dari P3, berarti artinya ruang 3. Atau teman-teman bisa pakai ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kalau ruang bendanya ruang 2 berarti ruang bayangannya ruang 3 ya. Terus bayangannya di belakang lensa. Kalau belakang lensa, bayangan di belakang lensa itu nilainya nyata ya. Jadi di belakang lensa nyata temennya tegak, nyata temennya terbalik. Ini terbalik ya teman-teman. Jadi kalau nyata pasti terbalik, jadi ini nyata terbalik. Nah sekarang lihat benda di ruang 2, maka bayangannya akan di ruang 3 karena ruang benda tambah ruang bayangan harus 5. Ruang bendanya 2, ruang bayangannya 3, berarti ruangannya menjadi ruang bayangannya kan ruang bayangannya 3, ruang bendanya 2, berarti ruang bayangannya lebih besar dari ruang benda sehingga sifat bayangannya diperbesar. Jadi untuk benda AB yang terletak di antara F2 dan P2 terbentuk bayangan nyata karena terbentuk bayangannya di belakang lensa, nyata terbalik diperbesar. Begitu ya teman-teman. Untuk rumus-rumusnya, prinsip perhitungan lensa cembung sama dengan cermin cekung dan rumusnya masih sama, 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F. M sama dengan tanda mutlak SI per SO dan P ini yang baru, P adalah 100/F di mana P itu adalah kekuatan lensa ya. Oke teman-teman, kita sekarang akan lanjut ke perhitungannya ya teman-teman. Nih nomor 1, sebuah benda berada 30 cm di depan lensa yang jarak fokusnya 10 cm. Gambarkan letak bayangan dan tentukan sifatnya. Kalau mau gambar teman-teman, kita bikin sumbu utamanya, terus kita bikin lensanya cukup garis seperti ini. Nah di sini fokus 2, ini F2 ya teman-teman. Di sini F-nya 10 cm, berarti dari lensa sampai ke F itu 10 cm. Terus di sini 2 F2 atau kadang disebut juga dengan 2 kali fokus ya. Terus di sini F1, ini 2 F1. Di sini lensanya lensa positif begitu. Nah sekarang SO-nya, jarak bendanya itu 30 cm. Dimana kita kira-kira kita letakkan benda? Dari lensa ke F2 itu 10 cm. F2 ke 2 F2 10 cm juga, berarti dari lensa ke 2 F2 itu 20 cm. Berarti kalau 30 cm kira-kira bendanya berada di sini. Oke teman-teman, kita perpanjang. Oke, berarti bendanya di sini. Nah, terus cara menggambarnya gimana? Nah, tadi ikutin sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang harus kena benda. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, kena ke lensa. Kemudian diteruskan atau dibiaskan melalui F1. Ini dibiaskan. Ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua
sinar datang melalui pusat optik. Pusat optik ini Bunda langsung pakai yang ketiga, sinar yang ketiga. Jadi sinar datang kena benda menuju ke pusat optik. Ini pusat optik ya, ini sinar datang. Dia tidak dibiaskan tapi diteruskan. Teruskan sini. Diteruskan. Oke, diteruskan. Nah, jadi sinar datang melalui pusat lensa, tidak dibiaskan tapi diteruskan, sehingga terjadi perpotongan garis biasnya di sini. Ketemunya di sini kan? Nah, ketemunya di sini. Oh, ini mungkin ada yang salah ya teman-teman, coba. Nah, ini tidak dibiaskan tapi diteruskan. Oh, diteruskannya harus lurus. Oke. Nah, sehingga kita dapat dua sinar bias. Satu, ini yang kedua. Ketemu titiknya di sini. Nah, ini adalah tempatnya bayangan. Jadi bayangannya panahnya ke bawah. Kenapa? Karena titik pertemuannya terjadi di bawah sumbu utama. Nah, ini bayangannya. Nah, dari sini kita bisa tahu letak bayangannya, udah tahu kan sifatnya. Sifatnya apa? Ini bayangan terjadi di belakang lensa, maka dia terbentuk bayangan nyata. Jadi kalau bayangan di belakang lensa itu nyata. Nyata pasti temennya terbalik. Nyata terbalik. Nah, sekarang diperbesar, diperkecil. Kalau dari gambar kita udah tahu ini diperkecil. Caranya seperti ini teman-teman. Ini bendanya di ruang 3, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Bayangannya pasti di ruang 2 kan? Nah, bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2, karena ruang benda tambah ruang bayangan itu harus 5. Ruang bendanya 3, ruang bayangannya 2. Berarti ruang bayangannya lebih kecil. Berarti bayangan yang terbentuk adalah diperkecil. Ya, diperkecil seperti itu. Bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. A small 4 cm high candle is placed 60 cm in front of 20 cm focal length convex lens. Find the position of image, magnification, the height of the image. Ini ada lilin yang tingginya 4 cm ada di depan lensa cembung yang focal length. Focal length itu jarak fokusnya 20 cm. Suruh tentukan letak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan. Sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui. Ini adalah height, berarti HO, hanya objek, yaitu 4 cm. Terus diletakkan 60 cm di depan, berarti bendanya, berarti objeknya diletakkan 60 cm di depan. Kalau untuk benda di depan itu positif, tapi kalau untuk bayangan di depan itu negatif. Nah, yang ditanya adalah position of image, berarti SI nya berapa, perbesaran itu M, magnification M nya berapa, height of image nya berapa, HI nya berapa. Nah, kita hitung. Di sini ada SI, SO, berarti seperti biasa super SI atau super SO ditambah super SI sama dengan 1 per F. 1 per SO berarti 1 per 60 ditambah 1 per SI sama dengan focal length-nya adalah 20. 1 per 20. Jadi fokusnya sama dengan 20 cm. Nah, berarti mencari super SI nya sama dengan 1/20 dikurang 1/60. Kita samakan penyebut. Super SI sama dengan 20 sama 60, kafekannya 60. 60 bagi 20, 3. 3 kali 1, 3. Nilainya minus. 60 bagi 60, 1. 1 kali 1, 1. Nah, sehingga kita bisa tulis super SI sama dengan 3 per 1, 2. 2 per 60. Kita kali silang. 2 kali SI sama dengan 60.
Sehingga SI nya sama dengan 60 per 2 sama dengan 30 cm, begitu. Itu baru SI nya ya teman-teman, baru yang A. Terus yang B gimana? B itu adalah magnification atau perbesaran. M itu rumusnya adalah SI per SO, ini ada tanda mutlak. Oke, SI nya berapa? 30 per SO nya tadi udah tahu, SO nya 60. Nah, ini nolnya bisa dicoret seperti 3 per 6, berarti bisa disederhanakan jadi 1 per 2 pakai tanda mutlak. Maksudnya apa? Bila dia angka itu ada di dalam tanda mutlak, itu nilainya menjadi positif, jadi M nya adalah setengah kalinya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah height of image, tinggi bayangannya. Jadi cara ngerjainnya gimana teman-teman? Nah, kita bisa kerjain dari M. M rumusnya bisa SI per SO sama dengan HI per HO. Jadi tinggal kita masukkan SI nya ketemu berapa teman-teman tadi? SI nya ketemu 30, berarti 30 per SO nya 60, SI per SO 60 sama dengan HI nya ditanya per HO nya 4. Ini coret jadi 3 per 6, 1 per 2, berarti 1 per 2 sama dengan HI per 4. Jadi 2HI sama dengan 4, sehingga kita tahu tinggi bayangannya HI nya adalah 4 per 2 sama dengan 2 cm. Begitu, bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Sebuah benda berada 20 cm di depan lensa cembung membentuk bayangan sejati dan terbalik. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jika benda diletakkan 20 cm dari lensa, berapa titik apinya? Oke, di sini udah tahu benda 20 cm di depan lensa cembung, berarti SO nya sama dengan 20 cm. Membentuk bayangan sejati dan terbalik, berarti SI nya itu positif karena dia bilang bayangan sejati. Bayangan sejati sama aja dengan nyata. Yang ukurannya sama dengan ukuran benda, berarti M nya sama dengan 1 kali ukuran benda sama ukuran bayangannya sama. Yang ditanya adalah F ya. Nah, setiap ada soal M, kita mulainya dari M. M itu rumusnya tanda mutlak SI per SO. Nah, berarti M, nah kita tadi udah tahu kalau SI nya itu bayangan sejati atau nyata, berarti SI nya positif. Berarti di sini kita masukkan positif SI per SO. Sudah, tinggal kita masukkan M nilainya 1, berarti 1 sama dengan SI per 20, sehingga kita ketemu SI nya sama dengan 20 cm. Oke, kalau udah ketemu SI nya, yang ditanya adalah titik api. Titik api itu apa? Titik api itu fokus. Jadi tinggal kita masukkan masukkan ke rumus biasanya, seper SO ditambah seper SI sama dengan seper F. Berarti 1 per SO nya 20 ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. F nya berapa? F nya ditanya. Nah, di sini SI nya bisa kita langsung ganti ya teman-teman, kan tadi SO nya 20, SI nya sama 20, jadi langsung diganti. Oke, ini sudah nggak perlu disamakan penyebut. 1 tambah 1 2, berarti 2 per 20 sama dengan 1 per F. Tinggal kali silang, 2F sama dengan 20, sehingga ketemu F nya sama dengan 10 cm. Begitu.
Oke, kita mulai ke soal nomor 4 ya. Kita lanjut. Sebuah benda berada di depan lensa dan membentuk bayangan sejati yang besarnya 2/3 kali benda aslinya. Jika jarak fokus lensa adalah 20 cm, tentukan letak benda tersebut. Oke, di sini dibilang bayangan sejati dan benda berada di depan lensa. Benda berada di depan lensa berarti SO-nya nyata, SO-nya positif. Menghasilkan bayangan sejati. Bayangan sejati itu sama aja dengan nyata. Bayangan nyata berarti SI-nya juga positif. Dimana M-nya sama dengan 2/3 kali. Jadi teman-teman nanti kalau ada soal panjangnya sekian kali aslinya, itu berarti kali. Setiap ada kata berapa kalinya berarti itu M ya. Yang ditanya adalah tentukan letak bendanya, SO-nya berapa. Nah, yang teman-teman harus tahu kalau misalnya ada soal M, nah di sini kita kerjanya dari M ya. M sama dengan tanda mutlak SI per SO. Oke. M sama dengan, di sini kita udah tahu SO-nya positif, SI-nya positif. Berarti setelah tanda mutlaknya kita hilangkan, berarti SI-nya positif, SO-nya juga positif. Tinggal kita masukkan angkanya, 2/3 sama dengan SI per SO. Kita kali silang, berarti 2SO sama dengan 3 SI. Sehingga nilai SO-nya sama dengan 3 SI per 2. Oke teman-teman, kita udah dapat SO sama dengan 3 SI per 2. Jadi nanti SO sama dengan 3 SI per 2 itu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya apa? 1 SO ditambah 1 SI sama dengan 1 F. Jadi SO-nya kita ganti menjadi 3 SI per 2. Berarti jadi 1 per SO-nya kita ganti jadi 3 SI per 2. Berarti 3 SI per 2 ditambah 1 per SI sama dengan fokusnya tadi 20. 1 per 20. Oke. Nah, di sini 1 dibagi 3 SI per 2 berarti sama aja dengan 2 per 3 SI. Jadi 2-nya naik ke atas, jadi 2/3 SI ditambah 1 per SI sama dengan 1 per 20. Kita samakan penyebutnya menjadi 3 SI. Jadi 3 SI ya, 3 SI bagi 3 SI 1 kali 2 2 plus 3 SI bagi SI 3 kali 1 3. Jadi 2 plus 3 per 3 SI sama dengan 1 per 20. Tinggal kita hitung 2 tambah 3 5. Berarti 5/3 SI sama dengan 1 per 20. Tinggal kali silang ya teman-teman. 3 SI sama dengan 5 kali 20 yaitu 100. Sehingga kita dapat nilai SI nya itu adalah 100/3 cm. Ini belum selesai karena yang ditanya adalah tentukan letak benda. Letak benda itu berarti SO. Nah, tadi nilai SO nya adalah 3 SI per 2. Jadi kita masukkan nilai SO nya. SO itu tadi nilainya adalah 3 SI per 2. Sedangkan SI nya kita dapat nilai SI nya 100/3. Jadi tinggal SI nya kita ganti. Nah, berarti 3 kali SI nya kita ganti 100/3 dibagi 2. Nah, 3 sama 3 kita coret, berarti jadi 100/2 sama dengan 50 cm. Nah, sehingga kita udah ketemu letak bendanya, yaitu SO sama dengan 50 cm gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Bu Enda akhiri sampai di sini penjelasan tentang lensa cembung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.